Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan minggu ini kita akan berdiskusi dengan materi etika Pancasila. Selanjutnya, apa itu etika? Secara pengertian dan juga makna, etika itu adalah nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan hidup atau sebagai pedoman penilaian baik buruk perilaku manusia, baik secara individual maupun sosial dalam suatu masyarakat. Oleh karena itu, akan lebih mudah kita memaknai etika itu sebagai pedoman baik buruk perilaku manusia. Salah satu contoh etika itu apa saja? Misalkan mencium tangan kedua orang tua ketika hendak berpergian keluar rumah ataupun ketika kita memasuki rumah kita sendiri atau bertemu dengan orang yang lebih tua, misalkan guru kita, saudara kita, dan juga lain sebagainya. Kemudian contoh etika yang lain yaitu membuang sampah pada tempatnya dan atau mengucapkan salam ketika kita berkunjung ke rumah orang lain atau ketika kita memasuki rumah kita atau ketika kita hendak pergi dan meninggalkan orang tua dalam rumah kita. Jadi memang mengucapkan salam ini menjadi sebuah etika berperilaku kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi etika memang dimaknai sebagai pedoman baik buruk perilaku manusia sehingga manusia itu dapat dikatakan sebagai manusia yang memiliki perilaku baik atau perilaku buruk. Nah, selanjutnya etika itu mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, membentengi agar tidak melanggar disiplin atau aturan yang berlaku. Jadi dengan memiliki etika, kita memiliki sebuah benteng dalam diri kita untuk tidak melanggar disiplin atau aturan yang berlaku dalam kehidupan kita, baik itu aturan tertulis maupun tidak tertulis. Memotivasi untuk melakukan perbuatan yang benar, baik, dan menghindari dari perilaku yang salah atau buruk. Sehingga etika ini menjadi sebuah pedoman dalam kehidupan kita, agar kita juga termotivasi untuk melakukan hal-hal yang baik. Ketika misalkan etika membuang sampah pada tempatnya, itu juga memotivasi kita untuk tidak sembarangan meninggalkan sampah. Gitu. Misalkan saja kita lihat belakangan ini naik gunung atau kemudian hiking dan sebagainya menjadi lifestyle gitu ya, gaya hidup. Kalau dulu tidak semua orang menyukai hiking atau naik ke gunung dan sebagainya. Kita lihat dalam sebuah kasus ketika film 5 cm mulai booming gitu ya di daerah Ranukumbolo gitu di Lumajang, ternyata banyak para remaja yang ingin berdatangan ke sana kemudian meninggalkan sampah begitu saja, sedangkan prinsip dari pecinta alam salah satunya yaitu tidak membuang sampah pada tempatnya gitu. Tidak meninggalkan sampah pada tempatnya. Nah, itu hal-hal perilaku seperti itu yang juga tidak sesuai dengan etika yang ada dalam kehidupan kita, dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga etika ini tentunya juga memotivasi kita untuk melakukan sesuatu yang baik dan juga benar. Kemudian etika itu menambahkan kesadaran akan makna perbuatannya dan konsekuensi dari akibat apa yang dia perbuatnya. Jadi selain kita menyadari perilaku baik dan buruk, kita juga menjadi pengingat atau alarm bahwa ada konsekuensi yang akan kita terima, baik konsekuensi buruk ataupun konsekuensi baik dari perilaku yang kita lakukan. Kemudian etika itu juga meneguhkan hak dan juga kewajiban seseorang dalam pergaulan kehidupan bersosialnya. Nah, setelah kita mengetahui makna dari etika, lalu apa itu etika berdasarkan Pancasila? Nah, Pancasila sebagai etika dalam arti nilai-nilai Pancasila nantinya dijabarkan ke dalam norma-norma etik atau norma moral sebagai pedoman penyelenggaraan kehidupan berbangsa di Indonesia. Jadi kita ketahui saat ini kita juga memiliki kode etik profesi. Misalkan guru dan dosen memiliki kode etik profesinya, tenaga kesehatan, dokter memiliki kode etik profesinya, dan lain sebagainya.
Dan tentunya juga mahasiswa sendiri juga memiliki kode etik. Nah, seperti apa kode etik mahasiswa gitu, silahkan teman-teman searching apa kode etik mahasiswa UNS misalkan. Mungkin dalam PKKMB kemarin teman-teman juga diberikan materi atau pembekalan terkait dengan kode etik mahasiswa. Kemudian etika berdasarkan Pancasila, yaitu di mana nilai-nilai Pancasila menjadi salah satu sumber nilai etik bernegara di samping nilai-nilai agama. Kita ketahui bersama teman-teman sekalian di mana bahwa Pancasila itu sebagai ideologi, sebagai dasar negara, sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada di negara kita atau sifat fundamental norm, sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Oleh karena itu, nilai Pancasila ini tentunya juga sebagai sumber norma etik dalam bernegara, di samping nilai-nilai agama. Dan di dalam nilai Pancasila itu sendiri, di sila pertama juga sudah mencantumkan bagaimana bahwa negara Republik Indonesia ini menghargai atas suatu kepercayaan agama atau kepercayaan aliran tertentu, sehingga tidak ada satu warga negara Indonesia satupun yang tidak memiliki agama. Kemudian etika berdasarkan Pancasila itu juga tertuang dalam ketentuan MPR RI nomor 6 /MPR 2001 bahwa etika kehidupan berbangsa sebagai rumusan yang bersumber dari ajaran agama, khususnya yang bersifat universal dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila sebagai acuan dasar dalam berpikir, bersikap, dan berperilaku dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itu, ini saya menggarisbawahi teman-teman sekalian di mana bahwa Pancasila ini menjadi acuan berpikir kita, acuan bersikap kita, dan acuan kita dalam bertingkah laku. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila seharusnya mampu menjadikan kita menuju manusia yang lebih beradab, manusia yang unggul, dan juga bagaimana kita sebagai manusia itu mampu memanusiakan manusia lainnya. Kemudian etika berdasarkan Pancasila, ini saya kutip juga dari Sunoto, di mana etika Pancasila sebagai filsafat moral, filsafat kemanusiaan yang berdasarkan atas kepribadian, ideologi, jiwa, dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sifat-sifat Pancasila untuk mengatur perilaku bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai yang ada dalam tiap sila Pancasila itu sendiri, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan juga keadilan. Sehingga kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupan. Oleh karena itu, jangan sampai kita meninggalkan Pancasila sebagai ideologi dan juga pandangan hidup kita dalam berperilaku. Karena di dalam nilai-nilai Pancasila inilah yang mampu menuntun kita menjadi manusia Indonesia sesuai dengan harkat dan juga martabat manusia Indonesia itu sendiri, di mana manusia Indonesia menghargai atas nilai ketuhanan, kita menghargai atas nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan atau musyawarah mufakat, gotong royong, dan juga menjunjung tinggi nilai keadilan dalam kesejahteraan bersama. Kemudian ini yaitu contoh perilaku dari etika Pancasila. Di sini saya berikan contoh 10 perilaku etika Pancasila. Mungkin nanti teman-teman bisa mengembangkan lebih dari ini. Di mana beberapa contoh ini yaitu bagaimana kita menjaga toleransi dan saling menghormati antar umat beragama, tidak memaksakan kehendak pada agama atau kepercayaan orang lain, menghargai perbedaan yang ada di masyarakat. Ini cerminan dari perilaku sila pertama Pancasila. Tidak melakukan diskriminasi pada teman atau orang lain. Ini cerminan dari implementasi nilai Pancasila kedua, bagaimana kita meminimalisir sikap diskriminasi ini dalam lingkungan kita. Sekolah misalkan masih ada bullying di sekolah, ini tentunya bukan sama sekali implementasi dari perilaku sila kedua Pancasila gitu.
ini yang harus sangat kita hindari. Hal sekecil apapun itu harus kita minimalisir, khususnya sikap-sikap bullying, khususnya dengan sesama teman sejawat kita, dengan junior kita, dengan orang lain di sekitar kita lah tentunya. Kemudian cinta terhadap tanah air dan mencintai produk lokal ini perlu juga kita terus galakan bersama teman-teman semuanya untuk menjaga integrasi negara kita, dan juga bagaimana mencintai produk lokal ini juga sebagai sebuah implementasi dari bagaimana kita mempertahankan identitas nasional kita. Kemudian yang ketujuh, mengutamakan keputusan yang diambil secara musyawarah dan ikut serta dalam pemilu. Ini implementasi dari sila keempat Pancasila. Kemudian yang selanjutnya membantu orang lain yang tengah dilanda kesusahan. Tentunya kita bisa merefleksi bagaimana di tengah masa pandemi COVID-19 ini unsur kemanusiaan, unsur gotong royong ini menjadi sebuah nilai penting dan sangat vital dalam kehidupan kita bermasyarakat, di mana Pancasila dianggap sebagai modal sosial kita di tengah masa pandemi ini, di mana hal sekecil apapun yang dapat kita lakukan itu akan bermakna besar bagi orang lain yang membutuhkan, gitu. Misalkan membantu tetangga kita yang kekurangan dengan memberikan sedikit apa yang kita miliki, misalkan makanan atau uang, kita sisihkan untuk membantu mereka yang kesusahan di tengah masa pandemi, itu akan menjadi sebuah modal sosial kita. Bagaimana kita menumbuhkan rasa empati dalam diri kita sendiri. Nah, itu memang yang diajarkan oleh Pancasila itu sendiri. Yang ke-10 yaitu sikap adil, bagaimana kita bisa menghargai diri kita, dan bagaimana kita juga bisa menghargai orang lain, sehingga kita misalkan sikap adil untuk menghargai karya orang lain atau karya diri kita sendiri. Kita tidak membeda-bedakan teman menurut latar belakang sosial, kaya atau miskin, menurut latar belakang etnis, suku, agama, atau golongan. Jadi bagaimana kita bisa adil dalam diri kita, dan bagaimana kita bisa adil dalam pergaulan kita sehari-hari. Selanjutnya, ini mungkin nanti akan teman-teman diskusikan dengan teman kelompok kalian. Jika ada beberapa perilaku ini, saya menyebutkan 6 contoh perilaku. Bagaimana menurut Anda jika dalam sebuah diskusi kemahasiswaan atau ada salah satu teman yang menganggap dirinya paling pandai dibandingkan teman yang lainnya, sehingga cenderung meremehkan argumentasi teman yang lainnya. Nah, apakah masih ada teman-teman yang seperti ini, dan bagaimana menurut Anda? Kemudian, memilih teman karena latar belakang sosial, etnis, agama, dan juga golongan. Bagaimana menurut Anda jika masih ada perilaku seperti ini? Kemudian, enggan atau tidak mau bekerja sama dengan teman satu kelompok karena bukan teman dekatnya. Jadi, mungkin ini permasalahan secara personality ya, bagaimana masih ada teman yang enggan untuk berkawan dengan yang lainnya, apalagi melakukan hubungan diskusi kelompok atau teamwork gitu ya, karena dia merasa tidak cocok. Nah, bagaimana kalian bisa memanajemen emosi kalian, bagaimana kalian bisa memanajemen teamwork kalian agar tetap itu bisa terlaksana dengan baik. Nah, bagaimana menurut teman-teman sekalian? Kemudian menghubungi dosen melalui WA, telepon, email, telegram tanpa mengucapkan salam dan memperkenalkan diri dengan baik. Nah, ini mungkin menurut pengalaman pribadi saya sendiri bahwa juga masih ada teman-teman mahasiswa gitu ya yang langsung mengutarakan apa maksud tujuannya tanpa mengucapkan salam ataupun memperkenalkan diri dengan baik. Nah, ini sangat penting teman-teman. Teman-teman silahkan mencari bagaimana etika berkomunikasi dengan dosen, dengan tenaga pendidik, ataupun dengan rekan sejawat. Silahkan dicari bagaimana sewajarnya kalian mampu berkomunikasi dengan baik dan juga benar dengan dosen kalian. Itu sangat penting karena di tengah masa pandemi COVID ini kita melakukan pembelajaran daring 100% gitu ya, baik sinkronus maupun asinkronus. Perilaku kalian itu juga tercermin dari apa yang kalian ucapkan melalui bahasa tulisan itu. Nah, itu juga menjadi salah satu penilaian kami juga sebagai
dosen untuk menilai perilaku kalian, baik disiplin, baik kesopanan, kemudian bagaimana etikanya dalam berkomunikasi, itu juga menentukan. Silahkan nanti teman-teman juga mendiskusikan ini dan juga mempelajari ini. Kemudian mahasiswa merokok di dalam gedung kelas, selain gedungnya tertutup, panas, dan dipenuhi mahasiswa lainnya. Mahasiswa yang merokok ini membuat abu rokok di lantai. Nah, ini mungkin masih, apakah ada yang masih melakukan hal seperti ini gitu ya? Saya harap tidak ada ya untuk mahasiswa-mahasiswa di UNS, tetapi ini terkadang juga masih ditemukan meskipun sangat kecil, tetapi sebaiknya mari kita refleksikan apabila bagaimana kasus ini ketika terjadi. Silahkan nanti diskusikan. Selanjutnya, sekelompok mahasiswa menunggu dosen di ruang kuliah karena mereka duduk sambil ngobrol. Setelah mereka bubar, terlihat botol bekas minum dan plastik bungkus makan ada di lantai tempat mereka ngobrol. Nah, ini juga sering didapatkan bagaimana masih banyak mahasiswa yang tidak memiliki kesadaran akan kelestarian lingkungan, jadi mereka membuang sampah begitu saja tidak pada tempatnya gitu ya. Mereka makan permen maupun apapun itu dibuang begitu saja ketika dia tidak melihat tempat sampah di sekitarnya. Mungkin meskipun ada di dekatnya pun dia lupa untuk membuang sampah pada tempatnya, mungkin karena sudah kebiasaan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, bagaimana kita membiasakan diri untuk membuang sampah pada tempatnya, silahkan nanti teman-teman diskusikan juga dengan teman-teman sekelompok kalian. Selanjutnya ini slide terakhir dari saya, di mana ketika kita tadi sudah mempelajari apa itu makna dari etika dan juga bagaimana etika Pancasila itu sendiri, ini saya mengutip dari Thomas Hobbes, di mana bahwa manusia itu memiliki kecenderungan homo homini lupus, di mana manusia adalah serigala bagi sesama manusianya. Ini dapat diterjemahkan bahwa manusia itu sering menikam sesama manusia gitu ya, atau sesama manusia lainnya. Istilah ini seringkali muncul dalam sebuah diskusi-diskusi mengenai kekejaman manusia yang dilakukan oleh manusia gitu, atau bagaimana kekejaman yang dapat dilakukan manusia bagi sesamanya. Jadi Thomas Hobbes mengatakan bahwa pemaknaan dari manusia itu cenderung memiliki sifat homo homini lupus ini. Nah, itu berlawanan dan kemudian berlawanan juga dengan pemaknaan dari homo homini socius. Jadi ketika ada manusia memiliki kecenderungan homo homini lupus atau manusia adalah serigala bagi sesamanya, itu ada perlawanan, yaitu manusia sebagai teman bagi sesama manusia lainnya atau homo homini socius. Nah, kemudian yang kedua, manusia ini juga memiliki kecenderungan mencintai dirinya sendiri. Ini mungkin dapat kita rasakan ya, bagaimana kemudian muncul sikap individualistik, kemudian ada sikap percaya diri yang berlebihan dan lain sebagainya, karena memang manusia ini memiliki kecenderungan untuk mencintai dirinya sendiri. Sedangkan Cicero mengatakan bahwa padahal manusia itu sebagai makhluk sosial. Jadi di sini ada sebuah gesekan antara kebebasan individu dengan kebebasan sosial. Jadi perlunya etika di sini bahwa bagaimana kita juga mencerminkan perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari, meskipun kita sebagai manusia secara individual, kita juga sebagai manusia secara sosial. Bagaimana etika ini mengatur hubungan manusia satu dengan manusia yang lainnya. Kita memiliki sebuah pedoman baik buruk dalam suatu perilaku. Nah, ini ditentukan dari nilai-nilai etika yang ada dalam kehidupan bermasyarakat kita dan etika yang menjadi acuan kehidupan kita. Mungkin di negara satu dengan negara yang lainnya memiliki perbedaan-perbedaan terkait dengan etika ini sendiri. Oleh karena itu ada memang pertentangan antara kebebasan individu dan juga kebebasan sosial, karena kita sendiri sebagai makhluk individual, kita juga menjadi makhluk sosial, teman-teman sekalian, menurut Cicero.
Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan teman-teman sekalian untuk materi etika Pancasila. Semoga dalam penjelasan yang singkat ini bisa dipahami bersama dan mari kita diskusikan terkait ini, tetap semangat untuk belajar dan tetap semangat meskipun dalam masa pandemi COVID ini, dan kalian juga harus bekerja keras untuk belajar secara daring. Selamat pagi semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.